Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan FNI sudah berada kembali pagi hari ini kita di program Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Seperti biasa Senin dan Selasa kita jumpai dan juga di Kamis dengan Jumat ya. Dan seperti biasa juga beberapa guru-guru kita ya sudah berhadir di program Badatang ini belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan untuk siswa-siswi di rumah untuk bisa stay tune di 102,3 MHz dan juga kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahalautcup.go.id dan juga di live Instagram kita di @radiotuntungpandang. Jadi buat siswa-siswi di rumah hendaknya juga didampingi orang tua tentunya sebagai penguatan dalam pembelajaran ini ya. Baik, kita langsung sapa saja di program Badatang hari ini. Ada Bapak Fahrul Raji SAG. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah Kepala Sekolah Min 2 Plehari ya. Dan juga ada Ibu Afifah SPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, yang samping ya. Dan juga Ibu Siti Hadijah dan juga Ibu Rahma Hayati SPDI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mata pelajaran kita hari ini hari apa Bu? PKM. PPKM ya. Untuk kelas 5 ya. Iya, benar. Iya, dengan materi keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Baik yang dengar Nomornya FM, kita langsung saja ke pemateri kita dan juga pemandu acara Ibu Afifah ya. Iya Ibu Afifah. Silakan Ibu Afifah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terlebih dahulu kita akan menyapa pendengar Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut atau yang sedang live menyaksikan di Instagram Radio Tuntung Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Semoga semua kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Rangkaian acara kita hari ini itu yang pertama ada sambutan, kemudian dilanjutkan lagi dengan acara inti yaitu penyampaian materi pembelajarannya, nanti diakhiri lagi dengan interaktif nanti telepon tanya jawab lewat nomor telepon 08115012-304 itu nanti pada sesi terakhirnya. Untuk narasumber kita hari ini ada 4 orang ya yang berhadir di sini, 5 orang sama pembawa acara kita yang ganteng. Amin. Nanti akan Ibu perkenalkan satu persatu. Dimulai dari Ibu sendiri dulu. Nama Ibu adalah Afifah. Ibu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tanah Laut atau itu dulu sebut dengan Min Kuringkit. Nah, untuk lokasi Min 5 Tanah Laut ini berada di Kecamatan Panyipatan. Berarti cukup jauh ya Bu ya? Lumayan. Iya. Apalagi tepatnya ini di Desa Kuringkit. Iya. Di Desa Kuringkit, jadi kurang lebih dari rumah Ibu kan di Plehari itu 30 km lah. Iya, berarti tidak dengan jauhnya jarak yang tempuh tidak menyurutkan semangat untuk tetap semangat untuk iya, mengabdi kepada negara. Betul Ibu. Untuk selanjutnya tepat di samping kiri Ibu ini ada Bapak Fahrul Raji SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kepala Min 2 Tanah Laut atau dulunya itu disebut dengan Min Plehari ya Bu ya. Bu. Nah, Min 2 Tanah Laut ini lokasinya di Kota Plehari. Tepatnya itu di persimpangan 4 Matah. Nah, merupakan salah satu madrasah yang mempunyai disebut madrasah favorit ya. Nah, karena begitu banyaknya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah tersebut. Itu terlihat dari jumlah siswanya yang setiap tahun semakin banyak. Untuk tahun pelajaran ini ada berapa ya Pak jumlah siswanya? 598 Bu. Hampir 600, saingan dengan sekolah-sekolah dasar ya. lumayan banyak. Kemudian untuk selanjutnya tepat di depan Ibu ada 2 orang ibu guru yang cantik dan smart. Terima kasih Ibu. Ada Ibu Siti Hadijah SPDI
Dari Min 2 Tanah Laut ya Bu Betul, ya. Ibu, dari Min 2 Tanah Laut. Iya, kemudian ada Ibu Rahma Hayati, ini dari Min 5 Tanah Laut, guru Ibu sendiri. Beliau berdua ini adalah guru kelas. Jadi guru sekali, kelas pada Madrasah Ibtidaiyah. Jadi guru yang sudah senior di bidangnya. Insya Allah. Semoga ya Bu ya. Iya, doakan. Iya, amin. Kemudian kita setelah perkenalan ini untuk sebagai pengantar untuk masuki pembelajaran kegiatan kita hari ini, sambil anak-anak ibu di rumah ya untuk mempersiapkan bahan belajarnya, mempersiapkan buku tulis, buku pelajaran dan alat tulisnya. Alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala Min 2 Tanah Laut sebagai pengantar belajar kita kepada Bapak Fahrul Raji SAG, dipersilakan. Terima kasih Bu Afifah atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar radio Tutung Pandang Playhari 102,3 FM, khususnya anak-anak siswa-siswi yang sekarang yang duduk di kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama melalui radio kesayangan kita, Radio Tutung Pandang FM. Siaran ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut dalam program yang dinamakan Badatang, belajar dari Radio Tutung Pandang. Program ini merupakan suatu inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tentunya ini sangat luar biasa ya Ibu-ibu. Benar Bapak. Sangat luar biasa. Program ini memotivasi bagi anak-anak kita di masa pandemi. Ya, betul Bapak. Seperti sekarang ini banyak sebenarnya anak-anak kita perlu asupan materi, materi pelajaran bagi anak-anak kita, dan biasanya anak-anak yang sering tatap muka, jadi karena sudah 3 semester kita melaksanakan pembelajaran secara online atau daring, dan ini inovasi belajar lewat Radio Tutung Pandang. Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah memberikan fasilitas yang terbaik bagi anak-anak di Kabupaten Tanah Laut. Ternyata cukup perhatian ya Pak ya pemerintah Ya, kita pemerintah. sudah memfasilitasi anak-anak kita dalam belajar. Ya Bu. Kali lagi kami ucapkan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Bapak Maslani yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Madrasah Ibtidaiyah untuk menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini ya bagi guru-guru Madrasah Ibtidaiyah, yakni tentang pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan di kelas 5. Jadi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, Bapak Haji Rusdi Hilmi, juga kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang telah mendukung kegiatan belajar lewat Radio Tutung Pandang ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang sudah diberikan, yang sudah kita lakukan bersama, baik Dinas Pendidikan maupun Diskominfo yang memberikan kesempatan kepada Madrasah Ibtidaiyah untuk melaksanakan belajar lewat Radio Tutung Pandang. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Afifah SPDI, Kepala Min 5 Tanah Laut.
Oke, terima kasih banyak Bapak atas pengantarnya yang sudah memberikan motivasi kepada peserta didik kita yang ada di rumah yang mendengarkan siaran kita kali ini agar lebih giat lagi ya Pak ya untuk belajar walaupun kita di masa pandemi corona ini. Untuk anak-anak peserta didik sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah khususnya kelas 5, segera kita akan memasuki pembelajaran hari ini dengan muatan PKN tema 8 dengan materi keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia kepada Ibu Siti Khadijah SPDI dan Ibu Rahmah Hayati SPDI kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Iya, baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Baiklah anak-anak Ibu semua di rumah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu, dengan diawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini penuh berkah dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua khususnya ya Ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk sesi pertama kita di hari ini di pertemuan pembelajaran kita yaitu tentang muatan PKN kelas 5 dengan tema 8 ya. Ya Ibu Rahma ya, tema 8 sekali. Memasuki pada subtema 1 yaitu materi kita adalah keberagaman budaya di wilayah Indonesia. Pada pembelajaran 3. Iya, pada pembelajaran 3. Anak Ibu yang mungkin ada sumber belajarnya seperti buku tema 8 boleh sambil dibuka. Iya, ataupun buku penunjang lainnya juga. Iya, buku penunjang lainnya. Iya, betul sekali Bu Dija. Anak-anak Ibu di rumah silahkan untuk mempersiapkan membuka bukunya dan buku penunjang lainnya. Hari ini kita akan mempelajari materi PKN kelas 5 tentang keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Dan itu tadi sesi yang pertama, penyampaian materi. Nanti disambung dengan materi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi anak-anak Ibu di rumah juga sambil menerima pembelajaran, kalau ada nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung melalui interaktif tadi sesuai nomor telepon yang disampaikan oleh Ibu Apipah tadi. Jangan malu-malu, silakan saja kalau ada pertanyaan. Simak dengan baik ya Bu ya. Mumpung sekali. ada kesempatan buat kita belajar. Iya, betul sekali Bu Dija. Selamat pagi anak-anak Ibu di rumah. Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi yang sehat tentunya ya Bapak Ibu dan anak-anakku di rumah juga diharapkan demikian. Amin. Amin. Tentunya kita semua berharap semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat agar kita dapat menemani anak-anak kita. Khususnya pada hari ini anak-anak kelas 5 SDMI yang ada di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Walaupun hanya mendengarkan suara kita melalui radio. Dan ini adalah siaran kita yang pertama ya Bu Dia ya, perdana ini gugup juga ini rasanya. Artinya kita belajar hanya lewat menyampaikan lewat suara ya Bu ya, tanpa ada tatap muka dengan anak kita. Ini karena kalau melihat tatap muka bisa di live Instagram. Tetap difasilitasi oleh Radio Tuntung Pandang. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga meski hanya dengan mendengarkan melalui radio ini, anak-anak kita di rumah tetap semangat belajarnya ya Bapak Ibu, kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja. Walaupun sampai saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran tatap muka, jadi anak-anak kita posisinya di rumah tidak hadir ke sekolah. Harapan kita anak kita tetap semangat belajar dan selalu bersyukur ya, karena kita masih diberi kesempatan belajar walaupun tanpa tatap muka ini. Iya Bu ya.
kita di sini ya Bu ya, kondisi kita alhamdulillah semuanya sehat ya, dan kondisi sehat tentunya kita semua juga berharap semoga anak-anak kita di rumah selalu ya dalam kondisi sehat, walaupun hanya tadi mendengar suara-suara kita di radio, mendengar tambah anak rumah, setiap anak-anak tetap semangat saja belajarnya ya Bu ya. Masa-masa seperti sekarang ini Bu, kita sebenarnya tidak pernah menduga ya, karena yang kita ketahui itu yang namanya sekolah, yaitu hadir ke sekolah, bertemu dengan teman, kemudian bercanda gurau, kemudian lagi ada bapak ibu di kelas, dan kegiatan kita berada dalam kelas sama-sama itu. Dan kondisi seperti ini sangat kita sangat rindu. Kita dilanda rindu ya Bu ya. 1,5 berapa ini? 3 semester. 3 semester ya. 3 semester. Sudah tidak lagi kita lihat anak-anak kita lari-lari di dalam kelas, kemudian melihat yang satu misalnya usir-usir dengan temannya, kita kangen pokoknya. Iya, pokoknya kangen deh. Pokoknya dengan kondisi seperti ini artinya guru-guru telah dilanda rindu. Ya benar ya Bu Pipa ya Bapak. Tidak ada suara hiruk pikuk Bu, tidak ada lagi teman di kantor biasanya ngomong, aduh hari ini kelas ribut. Sekarang cuma ada, aduh nih nilai tugas belum dikumpul nih, belum dikirim. Mudah-mudahan tapi ya Bu. Iya, mudah-mudahan kita tentunya semua berharap cepat berlalu keadaan yang ini semua cepat berlalu. Sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Iya, betul Ibu. Karena kan sedikit banyaknya malah banyak sekali ini kendala yang dihadapi oleh anak-anak kita di rumah maupun ibu-ibu di sekolah, bapak ibu gurunya dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kita selalu berdoa lah semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat kembali mengajar di kelas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga harus selalu mengingatkan ya Bapak Ibu, walaupun anak-anak kita belajar dari rumah, selalu mengingatkan kondisi seperti saat ini harus tetap menjaga kesehatan. Betul. Dan kesehatan tentunya selalu mengikuti protokol kesehatan yang 5M. Iya, apa Bu? Apa Bu? Apa Pak? 5M Pak. Silakan Bu Dija. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Nah, itu harus ditekankan betul-betul ya. Iya, betul sekali Bu Dija. Karena dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, maka selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, maka kita insya Allah terhindar dari penyakit yang sekarang ini disebut dengan COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita mulai saja pembelajaran hari ini. Silakan untuk yang pertama Bu Dija untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Anak-anak di rumah silahkan mendengarkannya. Terima kasih Ibu Rahma atas kesempatan lagi yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kami kelas 5 SD MI yang berada di Kabupaten Tanah Laut maupun para pendengar radio setia Tuntung Pandang Pelai Hari. Salam Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang. Harapan kami semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Untuk menambah semangat anak-anak di rumah, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan beberapa pantun. Iya Bu, kita berpantun-pantun dulu Bu. Iya, supaya anak-anak kita lebih semangat lah. Silahkan Bu. Iya. Beli sesuatu di Bang Tadah, ketika pulang membeli pepaya. Indonesia memang indah karena beragam budayanya. Iya, ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman budaya. Saya tidak mau ketinggalan Bu Dija. Ada juga berangan. Iya. Kita gantian ya? Iya boleh Bu, boleh. Hari Minggu ke kebun bunga. Bunga warna merah itu bernama mawar Bu Dija. Iya. Jika ingin hidup rukun antar sesama, hormatilah adat budaya sekitar. Iya, banyak tadi ya Bu ya budaya, apalagi kita di tanah laut ini Bu ya, budayanya beragam karena masyarakatnya heterogen. Iya, betul Ibu. Oke, Bu Rahma masih ada nih pantun Bu Rahma. Pergi ke pasar di hari Selasa, ke pasar membeli buah mangga. Musim ya Bu ya mangga ya.
Oh ya, kadar. Sudah ada, lewat iya, saja adat bisa. tersebar di seluruh Indonesia. Adat berdiri sebagai identitas bangsa. Ini ada adat kan, Iya, ada adat kata Bu. adat di Iya, sini. betul. Satu lagi, Ya. boleh ya? Boleh Bu. Berbalas pantun ya. Iya, berbalas pantun, pantun, berturai ya Bu ya. Karena ini juga adalah salah satu adat iya. kesenian dari daerah kita, Iya, Banjarmasin, betul Melayu. sekali. Iya. Pergi ke pasar membeli semangka. Semangka milik Pak Rahmat. Mari kita gotong royong bersama melestarikan adat dan istiadat. Iya, supaya Nah, tidak pudar ya Bu ya adat iya. istiadat kita. Nah, itu tadi pantun mengenai keberagaman di wilayah Indonesia, anak-anak ibu di rumah. Karena pembelajaran kita hari ini adalah muatan PKN tadi, ulangi lagi kelas 5, tema lingkungan sahabat kita ya. Dengan materi keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Sebelum memasuki pelajaran intinya, di sini akan Ibu sampaikan kompetensi dasar yang kita pelajari itu adalah menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Adapun indikator atau ciri-ciri keberhasilan yang ingin kita capai setelah kita selesai belajar ini anak-anak semua adalah yang pertama mengidentifikasi keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Jadi nanti setelah kita selesai pembahasan, kemudian setelah selesai tanya jawab, anak-anak ibu semua di rumah akan bisa mengidentifikasi keragaman sosial budaya itu sendiri yang ada di masyarakat kita, khususnya Kabupaten Tanah Laut dan secara umumnya adalah masyarakat Indonesia. Kemudian indikator yang kedua adalah anak-anak ibu semua akan mengetahui keragaman sosial budaya bangsa. Jadi Budaya masyarakat Indonesia. Iya, masyarakat Indonesia. Berarti ada 2 indikator hari ini yang akan kita sampaikan. Iya, betul sekali. Kemudian tujuan. Jadi dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran kan kita selalu ingin mencapai suatu tujuan pembelajaran, Bu Dija. Iya. Nah, nanti yang ingin dituju adalah anak-anak ibu semua bisa melalui kegiatan pengamatan mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, setelah belajar ini anak akan bisa mengidentifikasi sendiri. Pastinya ketika anak-anak kita memang betul-betul menyimak ya Bu ya, pasti tujuan ini akan tercapai. Iya. Anak-anak kelas 5 yang sedang mendengarkan siaran ini, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berdua ya, berdua betul, kita Bu Dija. Iya. Jadi diawali dulu nanti dengan Ibu Dija ya. Oh iya, bisa untuk Ibu menyampaikan materinya. Betul, ingat anak Ibu simak dengan baik ya Nak ya, karena setelah Ibu berdua menyampaikan materi hari ini, mungkin ada hal-hal nanti yang anak ibu belum pahami atau belum dimengerti, silahkan nanti ditanyakan. Baiklah, untuk kita mulai pembelajaran ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan PPKN tema 8. Materi keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Baik. Di antaranya adalah keberagaman suku bangsa. Iya, itu yang pertama. Iya. Di negara kita ini sungguh kaya sekali. Suku bangsanya banyak, bahasa daerahnya banyak, kemudian rumah adat, ada pakaian adat serta kesenian-keseniannya. Itu nanti keberagaman yang akan kita pelajari. Ya. Kekayaan budaya Indonesia karena adanya berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Betul, itu sendiri, asal muasalnya ya. Iya. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas setiap daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanah Laut. Iya, betul. Yang pertama, Bu Dija, yang akan kita bahas bersama anak-anak di rumah adalah materi keragaman tentang suku bangsa. Iya, suku bangsa ya Bu ya. Ada di Indonesia.
Seperti anak-anak telah pelajari dari buku ataupun dari mendapatkan pengetahuan dari internet juga ya, karena sekarang sudah kan belajar online, maka anak-anak pasti sudah bisa mengakses sumber-sumber belajar tersebut. Betul Ibu. Indonesia kan terdiri dari berbagai pulau tuh tentunya. Sangat banyak, malahan kita disebut sebagai negara kepulauan ya Bu Tija ya. Di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia itu ada pulau-pulau yang terbesar yang bisa disebutkan, sedang yang kecil-kecil kan banyak, tidak bisa disebutkan karena saking banyaknya. Ada Pulau Sumatera, ada besar, Pulau Sumatera, yang besar ya. Ada Pulau Kalimantan, ini pulau kita ini. Berarti kita ini berada di pulau yang besar ya Bu ya, termasuk yang terbesar malah ya di Indonesia. Tentu saja. Misalnya tadi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai ke Papua sana ke daerah timur, semua pulau itu memiliki banyak suku bangsa. Nah, anak-anak Ibu semua, suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia itu bisa kita identifikasi sebagai contoh. Nah, misal di Pulau Sumatera itu anak-anak sekalian ada suku Aceh, ada suku Batak, bahkan suku Nias dan Karo. Nah, itu bisa dilihat di buku ya. Iya, jadi ada yang sudah kita sebutkan sih ada 5 suku ya Bu ya, dan kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Bisa nanti ditambah pengetahuannya. Betul. Pulau Kalimantan ini pulau kita, mungkin anak-anak Ibu kita, anak-anak kita ini ya Bu ya, yang tahunya kayaknya Banjar. Ternyata tidak. Di Pulau Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Selatan dan Tanah Laut, itu tidak hanya Banjar saja. Ternyata kalau secara di Kalimantan ini ada Dayak, ada Dayak, ada Lawangan, ada Bulungan, itu ke daerah. Berarti ini informasi yang sangat bagus ya Bu ya buat anak-anak kita, karena ternyata untuk di Pulau Kalimantan atau suku Banjar ini artinya banyak sukunya ya Bu ya. Ada yang tadi Ibu sebutkan, ada Ngaju, ada Dayak, ada Banjar. Kemudian kita lanjutkan ke Pulau Jawa ini anak-anak. Nyebrang ya Bu ya? Iya. Nyebrang. Anak kita bisa mengetahui itu ada suku yang namanya suku Sunda. Ini biasanya ya khas ya, kita menonton di televisi ada Sule kan lah. Ada Sule. Ada Sule itu orang yang berasal dari suku Sunda, sangat terkenal. Beliau kan adalah tokoh lawak ya sekalian. Ada lagi suku Baduy di daerah Jawa sana, suku Betawi yang ada di daerah ini istimewa Betawi, Jawa Barat Betawi. Kalau Baduy daerah Banten, kalau Betawi kan itu Jakarta Pusat ya, dan Tengger. Seterusnya dari Pulau Sulawesi, anak-anak Ibu ada suku Minahasa, Gorontalo, Mandar. Nah, ini kita mengetahuinya dari dari buku-buku pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa ke daerah Sulawesi. Namun di tanah laut pun banyak karena beliau itu kesini, karena di tanah laut ini sebagaimana kita ketahui ya Bu ya, adalah merupakan kabupaten pulau yang terbesar tadi, sehingga banyak terjadi percampuran, karena dulu itu kan ya di Kalimantan Selatan ini adalah transmigrasi, tujuan transmigrasi pada zaman pada zamannya. Jadi terjadilah banyaknya suku-suku yang ada di Kalimantan, khususnya Kabupaten Tanah Laut. Iya betul Ibu. Karena kita berada di pinggiran pantai. Iya benar Ibu. Jadi penyebabnya kan dari ada program transmigrasi, ada dari karena ada perdagangan, kemudian ada perkawinan. Jadi sekarang di Kabupaten Tanah Laut itu hampir semua suku di Indonesia. Jadi Kabupaten Tanah Laut ini sebenarnya adalah miniatur Indonesia, Pak. Kalau kita bisa mengamati, jadi anak-anak juga bisa, ternyata di Kabupaten Tanah Laut pun bisa sebagai perwakilan kita bahan untuk mempelajari tentang keberagaman ini. Ya, ada lagi Nusa Tenggara dan Bali, ada suku Sasak, ada suku Bali yang sangat terkenal karena Bali adalah tujuan wisata ya. Pernah ke Bali Bunda? Belum. Kita sama nanti. Nanti dibawa sama Bu Pipah ya.
Amin. Ya, sama-sama Pak Bahrul Haji nanti. Anak-anak ibu semua juga di rumah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita jalan-jalan ke pulau lain. Masa pandemi pun udah mulai pergi-pergi. Nanti betul sekali nanti. Balai Rejo ya. Balai Rejo dekat ya, Mas. Ini kita pulang ke Balai Rejo atau Batu Licin, Bu, Batu Licin misalnya. Betul. Dan kita ke daerah timur Indonesia, paling ke Pulau timur Papua. Indonesia. Iya, yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di sana ada suku Asmat, ada suku Dani, ada suku Korowai, sampai ada Arguni dan Bauzi. Nah, banyak sekali kan ya ternyata anak-anak di rumah suku-suku yang ada di Indonesia ini, dan ibu bisa menyebutkannya hanya sedemikian dulu. Nah, nanti bisa mencari tambahan informasi dan pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia ini yang lebih banyak lagi. Nah, namun walaupun banyak suku, terutama di Tanah Laut ini yang hidup berdampingan, namun kita tetap damai ya Bu Dia ya. Betul. Tidak ada perbedaan di antara kita. Betul, harus ditekankan ya Bapak ya, walaupun perbedaan tadi tidak menyurutkan kita untuk tetap bersatu. Nah, anak-anak ibu di rumah, itulah tadi beberapa suku yang bisa kita ketahui dari penjelasannya tadi. Kemudian yang bisa Ibu sampaikan ada lagi tentang keberagaman suku bahasanya, karena tadi dari suku kan akan melahirkan bahasa-bahasa daerah pula. Tentunya berbeda suku, berbeda penyebutannya. Berbeda bahasa, berbeda penyebutannya. Nah, jadi keberagaman yang kedua anak-anak di rumah, ya ini keragaman bahasa. Nah, contoh misalnya ya, kita menyebutkan satu kata dalam bahasa Indonesia, maka akan berbeda pula penyebutannya dalam bahasa-bahasa daerah masing-masing. Nah, misalkan anak-anak di rumah, kita ingin menyebutkan rumah dalam bahasa Indonesia itu rumah, maka penyebutan dalam bahasa daerah berbeda. Kalau ada bedanya ya Bu ya? Ada beda tentu saja. Soalnya kalau kita di Tanah Laut, Banjar itu rumah ya rumah. Iya. Ternyata suku lain berbeda menyebutkannya, namun kan bendanya sama. Iya. Nah, bahasa Jawanya misalnya itu rumah itu adalah rumah, omah. Nah, omah katanya. Omah ya. Kemudian kalau kita ketemu orang Sunda, dia menyebutkan rumah itu adalah imah, Bu Dija. Imah. Ya, cuma ada tetap mah-mahnya ya Bu ya. Kalau Batak Bu? Nah, kalau Batak menyebut rumah itu sebutan bagas lah. Bagas. Jadi adapun orang Papua tadi, yang daerah timur yang paling jauh dari kita, menyebutkan rumah itu adalah Roma katanya. Rumah. Ini kan anak-anak ibu dalam pergaulan sehari-hari dengan teman, dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar, mereka langsung mengalami komunikasi secara langsung dengan teman-temannya yang berbeda sukunya tadi, tentu saja berbeda bahasanya. Misalnya nih, sesama teman, nanti anak-anak ibu di rumah atau di sekolah akan ketemu dengan teman yang berbeda sukunya. Nah, maka akan nampak sekali perbedaan itu. Misal lagi tambahkan ya, tadi baru kata rumah Bu Dija. Yang paling sering kita gunakan lah, misalnya saya dalam bahasa Indonesia ya, saya bahasa sehari-hari ya Bu ya. Saya dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Banjar kan kita tahu semua itu adalah ulun ya. Iya, ulun. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kulo Bu, bahasa halusnya ya. Jadi walaupun terasa aneh nanti bagi anak-anak ibu mendengar bahasa-bahasa daerah itu, ibu harapkan jangan menjadikan kita itu tidak berteman dengan teman yang lain walaupun dia berbeda suku dengan kita misalnya, lalu janganlah kita itu tidak mau berteman dengan teman yang lain, malah kita semakin bangga karena kita pengetahuan kita akan menjadi bertambah. Ternyata bahasa di Indonesia ini sangat banyak. Itu hanya sebagian ya Bu ya yang bisa kita sebutkan di sini. Nah, dari dua contoh tadi, nah nampak berbeda penyebutannya dalam bahasa daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Nah, karena itu tadi
penyebabnya adalah sukunya berbeda ya, sehingga bahasanya berbeda, daerah asalnya berbeda, maka menyebabkan perbedaan itu. Namun harapannya jangan sampai kita ini berselisih, malah harus saling menghormati ya Bu Dija ya. Nah, itu pesan untuk anak-anak di rumah agar tetap berteman walaupun kita berbeda, bersatu padu. Iya. Kemudian ini yang ketiga Bu Dija, keberagaman yang kita pelajari adalah tentang nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak di rumah disimak dengan baik kembali ya. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya. Iya betul Bu. Nah jadi kayak tadi yang ada suku Jawa, tentu saja ada rumah adatnya. Ciri khas ya Bu ya, punya ciri khas masing-masing. Iya, bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam biasanya. Iya. Ada yang di dataran rendah, kemudian di tinggi. Tentunya beda ya Bu ya, betul sekali. Nama rumah adatnya pun berbeda-beda setiap daerahnya. Kita yang pertama dulu ya sebagai contoh bagi anak-anak kita di rumah, karena di Kabupaten Tanah Laut ini yang paling banyak adalah suku Banjar. Iya. Rumah adatnya itu adalah rumah Banjar. Rumah Banjar. Tapi lebih terkenal lagi adalah rumah Baanjung namanya Bu Dija. Oh, rumah Baanjung. Apa itu Bu rumah Baanjung? Nah, rumah Baanjung itu adalah rumah yang dibikin dengan tiang-tiang yang tinggi dan punya tangga. Jadi dalam bahasa Banjar kan Bu Dija? Iya betul. Iya. Berarti rumah yang berada rumah adat Kalimantan Selatan ini namanya rumah Banjar ya Bu ya. Banjar. Bu Dija kan ini tinggal di daerah perkotaan Pelehari ya Bu Dija. Apa pernah melihat itu supaya anak-anak di rumah bisa nantilah kapan-kapan berkunjung ke alamat yang Ibu berikan, misalnya di mana ada rumah Banjar itu di Pelehari, supaya bisa melihat bentuk ya Bu ya, bentuk langsung rumah Banjar. Itu pernah pernah Ibu melihatnya di daerah di Jalan Norsehat Bu. Itu masih cukup dekat iya cukup dekat. Itu bentuk rumahnya seperti rumah Banjar. Memang sepertinya dibikin untuk melestarikan ya Bu ya. Artinya menyampaikan kepada masyarakat ini loh rumah adat kita ya, rumah adat Banjar. Jadi anak-anak Ibu mungkin yang ingin melihat bagaimana sih sebenarnya rumah Banjar itu, tidak perlu jauh-jauh sebenarnya, walaupun kebiasaannya ya Bu ya tempat-tempat tempat-tempat khusus atau tempat yang dikenal itu di daerah Kalimantan Selatan ini memang dibuatnya seperti rumah Banjar. Tapi untuk kita di Tanah Laut bisa tidak perlu jauh melihatnya, yaitu tadi yang yang Ibu sebutkan yang di Jalan Norsehat itu. Selain itu anak-anak juga bisa langsung sekalian wisata ya ke daerah Banjarbaru. Betul, museum itu ya kantor DPR di Kabupaten Tanah Laut juga. Oh iya benar ya Pak Barti. Betul Bapak. Nah tidak perlu jauh-jauh juga Bapak, di Tanah Laut kita bisa melihat bagaimana bentuk rumah Banjar itu. Bentuknya khas ya Bu Dija. Kalau kita lihat itu tiangnya tinggi, kemudian untuk naik ke rumah itu kita harus naik tangga. Dilihat dari di sisi kiri dan kanan tangga itu ada ukiran, filosofi yang terkandung itu ya Bu ya, tentunya sangat betul. Kemudian hiasan-hiasan dan ornamen-ornamen lainnya di rumah Banjar ini. Kemudian dan yang khas sekali Bu Dija, bahan pembuatan dari rumah Banjar itu adalah kayu ulin, kayu besi, karena kayu khas Kalimantan. Kalimantan itu kaya dengan kayunya ya. Jadi itulah bukti bahwa rumah adat disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Nah, jadi anak-anak, rumah bahan pembangun dari rumah Banjar itu adalah kayu ulin tadi ya, yang ada di daerah kita. Pada zaman dulu itu rata-rata masyarakat kita itu bentuk rumahnya ya rumah Baanjung tadi, rumah Banjar tadi. Namun karena seiring perkembangan zaman dan mempertimbangkan kondisi keadaannya, kemudian bahan-bahan yang ada lebih ke arah modern, ada semen, ada sebagainya, maka sekarang
sudah tidak membangun rumah banjar lagi. Dulu ya Bu lebih ya, efektif waktu kayak masih gitu. kecil pasti kita itu orang pelihari khususnya Iya. yang ulun tahu, rumah itu pasti tinggi ya Bu ya. Iya. Di bawah itu barumahan ya Bu ya namanya. Nah, barumahannya itu pasti bisa di Tempat iya, bermain. tempat bermain. Nah, mudah-mudahan anak ibu nanti bisa berkunjung Melihat ke tempat yang iya, ibu melihat, sebutkan iya. tadi sehingga melihat sendiri. Karena tidak banyak sekarang Iya, sudah seperti tidak ya, ya, sudah hanya 1-2 paling iya, yang ke tanah betul. laut. Ya. Kemudian ada lagi ini dari Pulau Jawa. Nah, rumah adatnya disebut dengan rumah adat Joglo, anak-anak sekalian. Nah, rumah adat Joglo ini berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti bisa dilihat di buku paketnya bentuknya seperti apa, atau bisa akses di Google ya, bentuk rumah adat Joglo seperti apa. Nah, akan terlihat detail-detailnya. Kemudian ada rumah kasepuhan dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada rumah Soraja dari Sulawesi Tenggara. Nah, itu tadi contoh-contoh dari rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Sebagian. Nanti anak-anak ibu tetap ibu pesankan untuk selalu menambah pengetahuan tentang rumah adat di Indonesia ini. Oh ya, lupa Bu Dija, satu lagi ini. Anak-anak di rumah juga. Ibu senang sekali melihat rumah adat dari Papua, Bu Dija, karena bentuknya ada yang bentuknya. khas. Iya. Kalau dari Papua itu rumah adatnya disebut dengan rumah honai. Rumah honai. Terbuat dari apa Bu sepertinya? Karena lingkungan di sana kan tidak seperti kita di Kalimantan, ada kayu ulin, maka bahan pembuatnya kayaknya ibu lihat itu tidak dari kayu seperti kita ya. Nah, namun bentuknya khas oval seperti bulat telur. Kemudian bahannya kayaknya adalah rumput-rumputan atau tanaman-tanaman sesuai dengan kondisi dari mereka ya, Bu, di ya. daerah sana. Khas sekali. Itu tadi ada satu keberagaman. Yang pertama keberagaman sudah tadinya suku ibu sebutkan tadi kan ada suku bangsa, ada bahasa, dan kemudian rumah adat. Nah, mudah-mudahan ini membuat anak-anak kita di rumah tertarik untuk lebih menggali informasi tentang keberagaman, memperkaya pengetahuan kita. Anak-anak ibu sekalian tentang keberagaman yang baru saja ibu jelaskan tadi. Lalu Bu Dija, silahkan kita gantian ya. Boleh Ibu Rahma, tapi kayaknya kita break dulu ya Bapak ya, sebentar ya. Kita break dulu untuk biar anak ibu mungkin ada yang mau minum setelah mendengar. Bisa juga, jadi kita break sebentar. Iya baik, terima kasih. Kita langsung sambung lagi ya anak-anak ibu di rumah untuk materi lanjutan yang terang mana tadi Ibu Rahma sudah menyampaikan tentang suku bangsa, kemudian bahasa, kemudian lagi ada rumah adat. Sekarang Ibu Dija akan melanjutkan, yaitu berikut pelajaran mengenai ada juga ragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya anak-anak ibu, biar nanti dapat kejutan dari kita. Iya, ya Bu ya. Ada hadiah ya, Bu? Iya Bu ya, ada hadiah nanti ya Bu ya. Oh iya, nanti sudah bagi disiapkan. anak-anak yang bertanya nanti dapatkan satu paket ATK. Ayo anak-anak di rumah ini semangat. Betul. Giveaway. Buat anak-anak ya, bukan buat ibu-ibunya ya. Tapi tak lupa pula anak-anak di rumah bisa didampingi oleh orang tuanya. Iya betul, atau sebagai saudaranya. orang tua tetap harus mendampingi pembelajaran ya Bu ya. Kita lanjut Bu. Pakaian adat tradisional merupakan juga salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara kita. Banyaknya suku-suku dan provinsi di Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh Indonesia. Pakaian adat Indonesia memiliki ciri khas dalam pembuatan atau cara mengenakan tersebut. Berikut ini akan Ibu sampaikan contoh-contoh atau nama-nama pakaian adat. Iya, tadi Ibu Rahma ada menyampaikan suku Aceh. Iya. Nah, suku Aceh itu baju adatnya disebut dengan ele balang.
Nah, Elebalang. Elebalang. Iya, kemudian ada juga Kepulauan Riau, Bu. Untuk Kepulauan Riau itu ada baju adatnya disebut tuluk belanga. Kalau kita tuluk belanga itu biasanya yang dipakai untuk sholat. Untuk sholat. Tuluk belanga ternyata itu merupakan pakaian adat dari Kepulauan Riau. Oh iya. Nah, kemudian kalau pakaian adat Jawa itu disebut dengan kebaya. Nah, makanya kita kalau orang Jawa itu identiknya mereka memakai kebaya ya, Bu ya. Nah, ini yang menarik nih. Dari kita Kalimantan. Nah, kalau kita Kalimantan ini pakaian adatnya dinamai pangantin bagajah, gamuling, baular, lulut, panjang sekali ya. Nah, iya, ini namanya unik bulah. Iya, unik Bapak. Dari keunikan namanya ini tentunya terdapat keunikan. Kenapa sih sampai diberi nama seperti itu? Bisa Rahma tolong disampaikan. Kalau anak-anak ibu di rumah, kalau menurut penglihatan ibu ya, pada waktu pesta pernikahan dalam adat Banjar ini misalnya, pengantin yang menggunakan pakaian adat Banjar itu dari pengantin mempelai laki-lakinya, pakaiannya itu dari kepala sampai kaki itu khas sekali kan. Betul. Dari bahannya dulu ya, kita dari bahannya itu pakaiannya adalah dari kain beludru Budija kalau ibu amati. Kemudian di kainnya itu disulam dengan manik-manik dari air guci, dan motifnya pun adalah khas dari Kalimantan, yaitu disebut dengan binatang yang namanya lipan. Dari hiasan kepalanya namanya laung. Itu dari pengantin laki-lakinya. Jadi benar ya Bu ya, terdapat filosofi juga dengan nama yang unik tadi. Ya. Dan kita itu bisa melihatnya di setiap acara resepsi perkawinan, karena identiknya orang di tanah laut khususnya Kalimantan Selatan pada umumnya kalau melaksanakan perkawinan itu pasti menggunakan adat Banjar. Kemudian kecuali berbeda suku di tanah laut kan banyak sukunya. Iya. Karena mungkin kadang ada juga yang masih memakai Bu, menghormati karena mereka berpijak di Kalimantan. Kemudian ada baju adat Sulawesi Selatan, itu ada baju bojo, kemudian adat Maluku itu ada baju cele. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu. Beragam budaya tadi juga ternyata juga beragam kesenian yang ada di daerah. Betul sekali. Kesenian di daerah wilayah Indonesia sangat beragam juga. Setiap suku bangsa juga memiliki kesenian yang khas terdiri atas tarian, Bu. Adapun salah satunya. Adapun yang akan disampaikan ini tarian di daerah Indonesia. Kemudian ada tari Sodati dari Aceh, ada tari piring dari Sumatera Barat, kemudian ada tari Jepong dari Jawa Barat, kemudian ada tari kecak Bu dari Bali. Ciri khasnya khusus ya Bu ya. Iya. Kemudian dari Kalimantan Selatan juga ada Bu, namanya tari Redap Rahayu. Ada juga tari baksa kembang Budinya, biasanya ditampilkan pada waktu menyambut tamu-tamu dari provinsi lain. Nah, kemudian ada tari Balian Badadas Bu dari Kalimantan Tengah, ini biasanya dilakukan pada pemujaan ya, mungkin. Nah, dan masih banyak lagi Bu nama tarian yang di daerah Indonesia yang belum bisa kita sebutkan di sini. Anak-anak Ibu bisa mencari informasi di sumber-sumber belajar lainnya, misalnya di internet. Kemudian, karena dilihat kondisi sekarang anak-anak sepertinya lebih sering berteman sama internet ya Bu ya. Tapi harapan kita sebagai guru tentunya anak-anak bisa memanfaatkan gadgetnya dengan baik, tidak hanya digunakan untuk game online. Utamakan untuk mendukung pembelajaran online ini ya Bu Dijah ya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita rangkum dulu untuk anak-anak di rumah ini ya. Iya betul, silakan Ibu Rahma. Iya, sebelum Budinya nanti menutup materi ya. Jadi anak-anak Ibu semua di rumah, pembelajaran kita pada hari ini tentang keberagaman itu yang pertama kita pelajari, kita refleksi sedikit adalah tentang keberagaman suku bangsa tadi. Yang pertama, kemudian ada lagi keberagaman bahasa. Dilanjutkan yang ketiga adalah keragaman nama-nama rumah adat. Dilanjutkan penjelasan Budiah tadi tentang pakaian adat dan kesenian-kesenian daerah yang ada di Indonesia ya.
tadi juga kita berbicara sedikit tentang langsung di wilayah kita sendiri, kita bisa, anak-anak ibu semua bisa langsung juga melihat keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini, dan tentu saja sangat kaya. Dan karena tadi sudah ibu sebutkan bahwa Kabupaten Tanah Laut ini adalah miniatur dari Indonesianya. Iya. Semoga penjelasan kami yang ringkas ini ya Bu Dijah ya bisa membantu anak-anak kita untuk memahami tentang keberagaman. Silahkan Bu Dijah, silahkan. Iya, nah tadi demikian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan yang baru bagi anak-anak di rumah. Nah sekarang bagi anak-anak ibu yang tadi sudah menyimak materi yang telah ibu sampaikan dan mungkin masih ada yang kurang dipahami dan ingin tahu lebih banyak, silahkan kemana Bu Pipah kita? Silahkan ke ini Nomor silahkan telepon ke nomor 08115012 304. Jadi kepada Diulang Bu. Iya sebentar Pak. Untuk anak-anak ibu yang berada di rumah bisa didampingi orang tuanya atau saudaranya, bisa menelpon ke nomor 08515012 304. Iya. Ditunggu ya anak-anak ya, silahkan. Ingat ya anak-anak ibu yang yang interaktif dengan kita akan ada Doorpress-nya. Iya betul. Nanti untuk penelpon kita batasi 2 orang dulu Bu ya. 2 orang aja ya. ya. Sempat ya Om ya? 2 orang. Ada sempat. Nanti untuk 2 orang penelpon pertama akan kita beri hadiah ATK ya. Iya. Yang bisa digunakan nantinya untuk Betul. belajar. Nanti langsung diambil ke sini nih. Iya, bisa nanti jadi sebutkan namanya, alamat anaknya, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SD mana begitu ya Bu Pipah ya. Iya, betul. Nah, mudahan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya saja sudah senang sekali. Artinya anak-anak kita menyimak ya. Silakan Nak. Perkenalkan, nama Ulun Adilah Hujah Al-Khalisah. Ulun dari kelas 5 Min 2 Tanah Laut. Iya, selamat pagi. Nah, silakan pertanyaannya apa ya Bu Dijah? Silakan Nak. Perkenankan Ananda bertanya. Iya. Silakan. Setelah menyimak penjelasan dari Bapak dan Ibu guru tadi, mohon penjelasan bagaimana bentuk atau jenis rumah Banjar, dan kalau mau melihat di manakah bangunan yang masih ada. Demikian Ananda ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu guru untuk menjawab. Ya nih, siapa nih yang menjelaskan nih? Bu Rahma ya. Sendiri itu kayak muridnya Bu Dijah tuh. nanti Ibu Rahma dibantu ya Bu ya. Dibantu. Baik anak Ibu Adilah Hujah Al-Khalisah ya. Sehat selalu Nak ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dulu sebelumnya karena telah menyimak pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan tadi pertanyaannya jenis dan bentuk rumah adat Banjar. Iya, bentuk dan jenis rumah Banjar ya Bu ya, karena tadi ini khusus ya Bu ya di Kalimantan. Suku Banjar itu ada salah satu suku yang terbesar di Indonesia. Tentunya banyak kekayaan budaya yang menarik diantaranya mengenai rumah adatnya tentunya. Adapun di sini akan Ibu sampaikan 7 jenis rumah Banjar. Nah, ternyata banyak Bu. Banyak. Nah, banyak juga di Kalimantan Selatan ini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan rumah bubungan tinggi. Nah, rumah bubungan tinggi itu tradisional Banjar yang paling ikonik Bu. Karena rumah adat bubungan Banjar itu dulunya adalah merupakan di rumah tempat tinggal para raja dan keluarganya. Nah, nama bubungan tinggi itu mengacu pada atap tajam 46 derajat kecuramannya. Makanya kita sering lihat ya Bu ya, pasti bentuknya tuh lancip. Nah, itu. Nah, keunikan rumah adat bubungan tinggi itu memiliki struktur panggung yang tidak menempel pada tanah ya. Kita tadi ada barumahan. Baanjung kalau Kemudian
Kemudian motif rumah Banjar Tinggi itu selalu motifnya floral dengan bunga. Kemudian yang kedua ada lagi juga rumah gajah baliku. Nah, mirip dengan rumah bunga tinggi juga, Bu. Namun gajah baliku ini punya tata ruang tamu yang tidak berjenjang. Sebab atap ruang tamu dalam rumah ini memakai sengkuap atau atap sindang langit. Nah, kemiripannya hanya 60 derajat saja, Bu, dengan dulunya didiami. Nah, yang mendiami ini hanya saudara serta anak-anak Raja Banjar. Kalau hubungan tinggi tadi rumah raja, kalau gajah baliku ini sanak saudara, iya. Kemudian ada lagi rumah balai laki. Nah, ada juga balai bini. Ada laki, ada bini. Iya. Karena apa bahasa Banjarnya? Banjar itu, Bu. Nah, ini yang memiliki hunian ini para punggawa, Bu. Punggawa sejarahnya prajurit, begitu, iya, di Kesultanan Banjar. Dimensinya lebih kecil, Bu, dari kan rumah punggawa ya, Bu. Pengawal kerajaan. Iya, ada juga satu ada bininya, ada lakinya, ada bininya, Bu. Nah, kalau yang rumah balai bini itu ciri khasnya memiliki atap yang menyerupai joglo. Nah, joglo tadi rumah adat Jogja ya, Bu ya. Nah, itu yang diaminya itu yang perempuan, Bu, putri raja misalnya, ya. Jadi dikhususkan ini ya, rumahnya. Bu, Ibu Rahma bisa tadi menambahkan? sudah ada empat ya jenis rumah ada dari Banjar ini. Yang kelima bisa Ibu sebutkan rumah adat yang dari Banjar ini namanya adalah rumah lanting ya. Anak Ibu yang bertanya tadi mungkin tahu lanting. Nah, lanting itu identik dengan sungai ya, Bu ya. Iya, sungai, tempat misalnya kayak kayu dijadikan tempat untuk anak bertimbul ya, tidak tenggelam dari arus sungai. Nah, tapi huniannya, nama dari hunian rumah ranting ini, jenis ini dibangun secara mengapung di atas sungai. Nah, dari susunan 3 buah batang atau pohon kayu besar. Kemudian ada lagi rumah adat Banjar Palimasan. Nah, memiliki atap berbentuk perisai. Nah, sehingga membentuk atap limas. Dan terakhir ada rumah tradisional cacak burung namanya, yang merupakan hunian rakyat biasa. Jadi yang ada di Tanah Laut ini mungkin termasuk pada jenis yang ketujuh ini ya, Bu Dija, yang ada pada alamat yang Ibu sebutkan tadi. Oh iya, nah mungkin itu tadi yang dapat disampaikan, Bu, untuk pertanyaan yang Ananda berikan. Semoga menambah pengetahuan. Iya, khususnya bagi yang bertanya dan umumnya teman-teman anak-anak yang menyimak yang di rumah. Iya. Ya, kami kembalikan lagi kepada Bu Afifah. Oke, terima kasih banyak Ibu atas materi yang telah disampaikan. Untuk kesempatan interaktif kita cukup di satu saja karena waktunya karena program acara yang lain nanti kita akan sambung lagi. Boleh. Kalau kita diberi kesempatan ya, Bu ya. Dia sama Mas Lani. Iya, ini Pak Mas Lani mungkin lagi menyaksikan siaran kita atau sedang mendengarkan. Untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesannya dari Bapak Kepala Min 2 Tanah Laut kepada Bapak Fahrul Raji SAG. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Afifah. Ya, itulah tadi anak-anak kalian yang mendengarkan radio Tuntung Pandang FM, belajar tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Semoga dengan keragaman itu tidak menyebabkan kita berbeda, tetapi kita semuanya dengan perbedaan tersebut kita selalu merasa kaya. Untuk meningkatkan rasa toleransi kepada sesama kita di bangsa Indonesia. Atas nama untuk menutup acara kita pada hari ini, kami atas nama kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang
atas kepercayaan kepada kami Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Tanah Laut untuk ikut berpartisipasi dalam acara siaran Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Harapan kami semoga kegiatan pembelajaran seperti ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak kita semua, baik yang di sekolah dasar maupun di Madrasah Ibtidaiyah. Demikian kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Tuntung FM, demikian program Berdatang pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Harun Haji, Ibu Apipah, Ibu Siti Hadijah dan juga Ibu Rahma Hayati yang sudah berhadir di sini, Bu ya. Dan kita bisa berjumpa lagi. Namun mudah-mudahan jangan ada lagi sebenarnya untuk berdatang ini, biar atau itu artinya pandemi hilang. Betul sekali. Amin. Ya, rekan-rekan Tuntung FM, tetap stay tune bersama kami di 102,3 MHz karena setelah ini ada talkshow menarik, ada talkshow Pojok IKM kerjasama Radio Tuntung Pandang FM dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ya. Dan tetap stay tune bersama kami di 102,3 MHz dan tentunya juga buat Anda semuanya Anda bisa simak juga melalui live streaming kita. Dan bagi yang belum siswa-siswi yang belum sempat untuk melihat acara ini, belum sempat juga untuk menyimak pembelajaran hari ini, Anda bisa menyaksikan mengunjungi channel YouTube kita di LPPL Radio Tuntung Pandang. Terima kasih ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.